Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah pertanyaan yang kayaknya pernah ditanyakan semua orang, termasuk Anda. Apakah kemandirian finansial itu benar-benar mengarah ke pemenuhan diri? Ini pertanyaan klasik banget ya. Di satu sisi, siapa sih yang nggak mau bebas dari urusan uang? Tapi di sisi lain, kita sering dengar cerita orang yang punya segalanya tapi kok nggak bahagia? Betul. Dan materi yang Anda kumpulkan ini menarik sekali. Ada riset psikologi, analisis, bahkan pengalaman-pengalaman nyata dari komunitas FIRE atau Financial Independence Retire Early. Yep, gambaran yang kita dapat jadi sangat kaya. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar hubungan yang sering disalahpahami ini. Antara, oke, punya cukup uang jadi nggak perlu kerja lagi, dengan perasaan bahwa hidup kita ini bermakna. Kita coba bedah bersama ya. Boleh? Mungkin kita samakan persepsi dulu kali ya soal dua konsep utamanya. Pertama, kemandirian finansial. Oke. Intinya sih sederhana, ini kondisi di mana pemasukan pasif Anda, entah dari investasi, properti, apapun itu, sudah cukup buat menutupi semua biaya hidup. Jadi Anda tidak harus bekerja untuk cari uang lagi. Ini soal kebebasan dari kewajiban ekonomi gitu ya? Tepat sekali. Nah, yang kedua nih yang lebih abstrak, pemenuhan diri. Nah, ini dia. Ini bukan sekedar rasa senang-senang atau hura-hura kan? Jauh lebih dalam dari itu. Sumber-sumber ini menggambarkannya sebagai perasaan saat kita merasa mencapai potensi pribadi kita, menemukan tujuan, merasakan makna dari apa yang kita lakukan. Jadi bukan euforia sesaat, tapi lebih ke kepuasan yang tenang dan berkelanjutan. Perasaan utuh gitu ya? Persis, perasaan bahwa hidup kita ini pas. Nah, kan banyak banget orang yang mati-matian mengejar kemandirian finansial ini. Bayangannya, hidup tanpa stres, penuh kebebasan. Tapi, apakah itu tiket otomatis menuju rasa utuh dan bahagia tadi? Ternyata, jauh lebih rumit dari itu. Jauh lebih rumit. Mari kita mulai dari sisi positifnya dulu. Boleh, kita mulai dari argumen terkuatnya. Kenapa orang begitu mendambakan ini? Semua sumber yang Anda berikan itu sepakat pada satu hal. Kemandirian finansial itu bukan tujuan akhir, tapi pendorong. Sebuah enabler yang sangat kuat. Istilah pendorong itu pas banget. Jadi jangan bayangkan ini garis finish, bayangkan ini sebuah kunci. Kunci? Ya, kunci yang bisa membuka banyak sekali pintu yang sebelumnya mungkin tertutup rapat buat kita. Menarik. Tapi apa artinya pendorong itu dalam prakteknya? Pintu apa saja yang bisa dibuka oleh kunci ini? Oke, kita bedah satu-satu. Pintu pertama dan yang paling besar adalah kebebasan dan otonomi. Ini manfaat yang paling kelihatan. Anda dapat kembali aset paling berharga yang nggak bisa dibeli, waktu. Tunggu, soal otonomi ini menarik. Jadi, bukan cuma soal bisa liburan kapan saja atau bangun siang, tapi lebih dalam dari itu ya. Jauh. Ini soal kedaulatan penuh atas hidup kita sendiri. Kedaulatan. Wow. Betul. Ini bukan kebebasan dari pekerjaan, tapi kebebasan untuk memilih. Anda bebas memilih buat menekuni hobi melukis yang mungkin sudah tertunda 20 tahun. Oke. Atau memulai proyek sosial yang selalu ada di pikiran. Atau yang paling penting bagi banyak orang, bisa benar-benar hadir saat anak tumbuh besar. Bukan cuma sisa-sisa energi setelah seharian kerja. Ini soal kendali penuh. Saya paham. Jadi, kita nggak lagi jadi penumpang di mobil yang disetir oleh kebutuhan finansial, tapi kita yang pegang kemudi. Tepat. Dan itu pasti melegakan sekali. Ini nyambung langsung ke pintu kedua. Mengurangi stres. Ah, ini pasti. Semua sumber Anda sangat jelas soal ini. Kekhawatiran finansial itu kan kayak suara bising yang konstan di belakang kepala kita. Betul, betul. Cukup nggak ya buat bayar cicilan? Gimana kalau nanti di PHK? Selalu ada. Nah, dengan kemandirian finansial, volume suara bising itu dikecilkan sampai 0, hening. Wah, saya suka analogi itu. Seperti membersihkan polusi suara di kepala kita. Jadi kita akhirnya bisa dengar suara hati kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita mau dalam hidup? Persis. Energi mental dan emosional yang tadinya habis buat khawatir, sekarang bebas dialihkan ke hal-hal yang lebih tinggi. Refleksi diri, bangun hubungan, belajar hal baru. Dan itu membuka pintu berikutnya kan? Peluang baru. Dengan sumber daya finansial dan waktu, dunia Anda jadi lebih luas. Anda bisa kembali kuliah tanpa pusing soal biaya. Anda bisa coba bangun bisnis impian tanpa tekanan harus untung di bulan pertama. Atau bahkan melakukan sesuatu yang nggak menghasilkan uang sama sekali, tapi memberi kepuasan batin yang luar biasa.
jadi lawan misalnya. Tepat. Dan semua itu berdiri di atas fondasi yang paling dasar. Pintu keempat, rasa aman dan kendali. Ini kayak hierarki kebutuhan Maslow ya. Oke. Susah kan mikirin aktualisasi diri kalau kita masih cemas soal atap di atas kepala? Kemandirian finansial memastikan semua kebutuhan dasar itu aman. Anda punya jaring pengaman yang sangat kuat. Oke. Ini terdengar seperti resep sempurna. Bebas stres uang, punya kendali penuh atas waktu, fondasi hidup aman, banyak peluang. Seharusnya ini jalan tol menuju kebahagiaan kan? Harusnya. Tapi kalau memang sesederhana itu, kita nggak akan bahas ini panjang lebar kan? Ternyata, dari semua sumber yang Anda berikan, ada sisi lain dari koin ini yang jauh lebih rumit dan, jujur saja, lebih manusiawi. Benar. Disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Pertanyaan besarnya, mengapa begitu banyak kisah, terutama dari komunitas FIRE itu, tentang orang-orang yang sudah sampai garis finish finansial, bahkan pensiun di usia 30-an, malah merasa hampa, bosen, bahkan depresi? Ini inti dari paradoksnya. Punya kebebasan itu tidak secara otomatis memberikan arah. Salah satu sumber menyebutnya kekosongan setelah kebebasan. Kekosongan setelah kebebasan. Dalam sekali. Ada beberapa alasan psikologis di baliknya. Yang pertama dan paling sering muncul adalah krisis tujuan dan makna. Jadi pertanyaannya bergeser ya. Bukan lagi bagaimana cara saya bertahan hidup, tapi jadi untuk apa saya hidup? Dan itu pertanyaan yang jauh lebih menakutkan ya. Sangat menakutkan. Punya waktu luang 24/7 dan uang yang cukup itu nggak otomatis menciptakan tujuan. Selama bertahun-tahun, tujuan kita mungkin simpel. Kerja keras, nabung, investasi. Permainan dengan aturan yang jelas. Betul, skornya terukur. Tapi begitu Anda menang, permainannya selesai. Terus, apa? Banyak yang nggak siap dengan pertanyaan itu. Pekerjaan, suka atau tidak, itu kan memberi kita struktur, rutinitas, dan identitas. Saya seorang manajer. Saya seorang insinyur. Gitu ya? Nah, saat label itu hilang, banyak yang merasa kehilangan jati diri. Dan bukan cuma identitas kan? Saya jadi kepikiran, kita juga kehilangan orang lain. Maksud saya, aspek sosialnya. Ini membawa kita ke poin berikutnya yang sangat ditekankan di sumber-sumber. Pentingnya hubungan dan komunitas. Vital, penting sekali. Semua riset tentang kesejahteraan manusia itu menempatkan koneksi sosial yang kuat di urutan paling atas, bahkan di atas uang. Wow. Dan kemandirian finansial tidak menjamin hubungan yang lebih baik. Ada satu cerita yang sangat kuat dari materi Anda, soal retreat di Bali untuk para pegiat FIRE. Ah iya, saya ingat bagian itu. Itu sangat membuka mata. Betul. Bayangkan, pesertanya dari seluruh dunia, usia 22-60 tahun. Mereka semua secara finansial sudah sukses. Harusnya mereka lagi menikmati hidup, kan? Iya dong. Tapi apa yang mereka diskusikan? Bukan lagi strategi investasi, tapi perjuangan mereka melawan terasa sepi dan krisis identitas setelah nggak kerja. Serius? Iya. Salah satu peserta bilang, dulu saya punya 50 rekan kerja buat diajak makan siang. Sekarang, semua teman saya sibuk kerja di hari Selasa jam 1 siang. Cuma saya yang bebas. Waduh. Mereka punya uang, tapi mereka kehilangan komunitas sehari-hari. Itu gambaran yang kuat sekali. Punya segalanya secara materi, tapi merasa sendirian. Ini nunjukin ada kekeliruan fundamental dalam cara kita melihat tujuan ya. Tepat. Dan ini membawa kita pada perbedaan psikologis yang krusial. Tujuan intrinsik versus ekstrinsik. Mengejar kemandirian finansial itu pada dasarnya adalah tujuan ekstrinsik. Fokusnya pada hasil di luar diri kita. Sesuatu yang bisa diukur. Angka di rekening bank. Benar. Sementara itu, pemenuhan diri hampir seluruhnya datang dari motivasi intrinsik, dari dalam. Rasa puas saat belajar skill baru, gairah saat mengerjakan proyek yang kita cintai, rasa terhubung saat bantu orang lain. Dan mencapai tujuan ekstrinsik ternyata nggak selalu ngasih kepuasan intrinsik yang kita cari. Sama sekali nggak menjamin. Jadi ini kayak memenangkan lomba lari, tapi pas dibuka pialanya ternyata kosong. Dari luar kelihatan menang, tapi di dalamnya nggak ada apa-apa. Analogi yang sempurna. Dan bahkan jika ada kebahagiaan di awal, ada musuh lain yang menunggu. Adaptasi hedonis. Sifat dasar manusia ya, cepat bosan. Tepat. Kita ini cepat sekali beradaptasi dengan situasi baru. Kegembiraan awal dari kebebasan finansial, wah, nggak usah pasang alarm lagi, pasti luar biasa. Tapi setelah 6 bulan, setahun, itu jadi the new normal. Jadi biasa saja. Euforianya memudar.
Sama kayak sensasi punya mobil baru yang hilang setelah beberapa bulan. Jadi, kebebasan itu sendiri nggak bisa jadi sumber kebahagiaan yang berkelanjutan, ia cuma jadi latar belakang baru bagi hidup kita. Betul, jadi ini bukan seperti mencapai garis finish dan piala kebahagiaan otomatis diberikan, ini lebih seperti Anda diberi kunci untuk masuk ke sebuah studio seni yang sangat besar dan kosong. Oke. Lengkap dengan kanvas dan semua cat terbaik di dunia. Tapi, Anda tetap harus belajar, berlatih, dan kerja keras untuk memutuskan mau melukis apa. Kunci dan kanvasnya nggak akan melukis untuk Anda. Oke, jadi jelas ini bukan hitam putih. Bukan berarti kemandirian finansial itu buruk, tapi juga bukan jawaban dari segalanya. Kuncinya seperti yang ditekankan oleh semua sumber, ada di nuansa. Nuansa, betul. Mengapa dan bagaimana kita mengejar dan menggunakan kebebasan itu? Jadi ada faktor penentunya ya? Ada beberapa. Salah satunya adalah motivasi di balik uang itu penting. Alasan Anda mengejar kemandirian finansial ternyata sangat berpengaruh pada hasilnya. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau tujuan Anda itu untuk memenuhi kebutuhan psikologis yang mendasar, kayak mendapatkan otonomi, rasa aman, kesempatan untuk bertumbuh, riset menunjukkan itu memang ada hubungannya dengan kesejahteraan yang lebih tinggi. Jadi uang sebagai alat untuk jadi versi diri yang lebih baik. Tepat, tapi kalau motivasinya lain, katakanlah untuk pamer, atau pembuktian diri ke orang lain. Nah, itu dia. Kalau motivasinya murni ekstrinsik, untuk status, untuk bikin orang lain iri, penelitian menunjukkan itu justru bisa mengurangi pemenuhan diri. Anda akan terjebak dalam roda hamster hedonis, selalu merasa kurang, nggak peduli berapapun angka di rekening. Pertanyaannya jadi penting. Anda lari menuju sesuatu yang Anda cintai, atau cuma lari menjauh dari sesuatu yang Anda benci? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan ada juga faktor lain yang sering diabaikan, yaitu biaya peluang, harga yang harus dibayar. Opportunity cost. Ya, pengejaran yang terlalu ekstrem, hidup super hemat, sampai nggak menikmati hidup, itu sering menuntut pengorbanan besar di area lain yang sama pentingnya. Misalnya, Anda mungkin mengorbankan kesehatan karena kerja 80 jam seminggu. Anda mungkin menelantarkan hubungan dengan pasangan atau teman karena terlalu fokus nabung. Anda melewatkan pengalaman berharga di masa kini demi masa depan. Keseimbangan itu segalanya. materi Anda memberikan contoh-contoh nyata yang bagus banget dari komunitas FIRE. Bukan cuma teori, tapi kisah manusia sungguhan. Betul. Ada kisah sukses yang inspiratif. Contohnya Raj Patel. Selama 15 tahun, dia jadi insinyur perangkat lunak, gajinya besar, tapi dia merasa mati rasa tiap hari. Oke. Setelah merdeka finansial, dia nggak lantas ongkang-ongkang kaki. Dia pakai kebebasannya untuk menulis novel fiksi ilmiah yang sudah dia impikan sejak kecil. Wah, jadi dia banting setir total. Total. Baginya, pemenuhan diri itu bukan soal tidak bekerja, tapi soal melakukan pekerjaan yang tepat tanpa tekanan finansial. Dia menggunakan kebebasan sebagai alat. Menemukan kembali gairahnya. Tepat. Atau ada keluarga Anderson. Mereka sadar rumah besar dan 2 mobil mewah justru bikin mereka makin jauh sebagai keluarga. Setelah merdeka finansial, mereka jual semuanya, Terus? beli sebuah van, dan keliling negeri selama setahun. Mereka menemukan kebahagiaan justru dalam kesederhanaan dan kebersamaan. Sesuatu yang nggak mereka dapat saat sibuk ngejar uang. Wow. Jadi kemandirian finansial jadi gerbang menuju hidup yang lebih otentik bagi mereka. Benar. Tapi, di sisi lain, ada kisah tantangan yang jadi pengingat buat kita semua. Seperti yang tadi kita bahas ya. Betul, banyak cerita tentang pensiunan dini yang justru merasa cemas dan kehilangan arah. Mereka adalah contoh nyata bahwa memenangkan permainan finansial itu nggak sama dengan memenangkan permainan kehidupan. Mereka jago bikin spreadsheet, tapi lupa bikin rencana hidup. Kurang lebih begitu, mereka lupa membuat rencana untuk mengisi 40-50 tahun sisa hidup mereka dengan sesuatu yang bermakna. Ini memunculkan satu pertanyaan reflektif yang bagus banget untuk Anda renungkan. Sebuah latihan pikiran yang saya temukan di salah satu sumber. Apa itu? Seandainya Anda mencapai kemandirian finansial besok pagi, apa yang akan Anda lakukan pada hari Senin? Bukan saat liburan, tapi pada hari Senin biasa. Jawaban jujur atas pertanyaan itu mungkin jauh lebih berharga daripada angka di rekening bank Anda. Pertanyaan yang menohok. Jadi, setelah Biba bedah semua ini, kesimpulan utamanya cukup jelas ya. Kemandirian finansial itu alat, katalis yang luar biasa kuat. Tapi bukan tujuan akhir itu sendiri. Tepat sekali.
Ia bisa menghilangkan rintangan terbesar, yaitu stres finansial dan keterbatasan waktu. Tapi ia nggak secara otomatis ngasih peta menuju pemenuhan diri. Anda dapatkan vas kosong dan kuas, tapi Anda sendiri yang harus melukis. Dan melukis kehidupan yang bermakna itu butuh bahan-bahan yang nggak bisa dibeli pakai uang. Apa saja itu? Seperti yang disimpulkan dari semua sumber ini, pemenuhan diri dibangun di atas beberapa pilar. Pertama, butuh introspeksi yang jujur. Kedua, butuh usaha aktif membina hubungan yang berkualitas. Ketiga, butuh keterlibatan dalam aktivitas yang punya tujuan. Dan terakhir, butuh komitmen pada pertumbuhan pribadi yang tiada henti. Jadi ini bukan proyek yang ada akhirnya ya? Ini proses seumur hidup ya? Selalu. Materi-materi ini kan banyak sekali membahas tentang apa yang terjadi setelah Anda mencapai kemandirian finansial. Tapi, mari kita tutup pembahasan kita dengan membalik pertanyaannya. Ini sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Silakan. Elemen pemenuhan diri mana, seperti menemukan tujuan, memperdalam hubungan, atau belajar hal baru yang bisa mulai Anda bangun sekarang juga, hari ini, terlepas dari situasi finansial Anda. Mungkin, dengan membangun fondasi itu terlebih dahulu, perjalanan menuju kemandirian finansial itu sendiri akan terasa jauh lebih bermakna. Dan Anda nggak akan sampai di tujuan dengan tangan hampa.